Assalamualaikum semuanya. Supaya Min semangat bikin konten ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 750. Olive. Mungkin aku harus melakukan perjalanan bisnis lagi. Olivia yang berada dalam pelukannya spontan mendongakkan kepala. Lalu bertanya dengan bingung. Beberapa hari lagi perusahaan kalian sudah libur. Kamu masih harus melakukan perjalanan bisnis. Bukan perjalanan jauh, hanya pergi ke kota Aldimo. 2 atau 3 hari juga sudah bisa pulang. Stefan menundukkan kepalanya dan mencium kening Olivia. Matanya yang hitam berkilau menatap lekat wajah Olivia yang cantik. Dia pun bertanya dengan suara serak. Nggak rela aku nergi. Kapan berangkatnya? Aku akan bantu kamu siapkan barang bawaanmu dan antar kamu ke bandara. Stefan. Tadinya Stefan mengira Olivia enggan berpisah dengannya. Siapa sangka perempuan itu hanya memastikan apakah Stefan benar-benar akan melakukan perjalanan bisnis. Kemudian, perempuan itu dengan senang hati membantu Stefan mengepak barang bawaannya. Olivia bahkan mengantarnya ke bandara tanpa menanyakan apa yang Stefan lakukan dalam perjalanan bisnis. Stefan merasa sangat frustrasi. Mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Dia mengira hubungan mereka sudah berbeda dengan yang dulu. Sekarang Stefan merasa hanya sedikit baik dari sebelumnya. Olivia sama sekali tidak menempel pada Stefan. Stefan membawa perasaan frustrasinya terbang ke kota Aldimo untuk menghadiri pernikahan Yose, pimpinan Verda Group sekaligus mitra penting Aditama Group. Yose dan Mulan terlihat sangat serasi di pesta pernikahan. Dengar-dengar Mulan sedang hamil anak kembar. Stefan diam-diam merasa iri. Setelah diperkenalkan oleh Jonas, Stefan berkenalan dengan tuan muda dari keluarga Lambana dari kota Dawan. Dengar-dengar tuan muda dari keluarga Lambana juga sama seperti Stefan. Dia kemana-mana pasti membawa tim pengawal. Selain bisa melindungi keselamatannya sendiri, juga bisa membantunya menghindar dari gangguan para pengagumnya. Sehari setelah pernikahan, Stefan pergi ke Villa Verda. Karena Stefan paling akrab dengan Jonas. Sesampainya di Villa Verda, Jonas yang menyambutnya. Jonas melihat Stefan yang sudah masuk tapi tetap diam saja. Pria itu terlihat seperti sedang banyak pikiran. Oleh karena itu, Jonas yang memulai pembicaraan. Pas Stefan jarang ke sini. Bagaimana kalau aku ajak Pas Stefan berkeliling? Sejak awal Stefan sudah pernah mendengar kalau Villa Verda memiliki pemandangan yang sangat indah bagai lukisan. Rumah keluarga Aditama juga tidak kalah dari Villa Verda. Namun, Jonas sudah mengusulkan. Stefan pun tidak menolak. Maaf, merepotkan Pak Jonas. Jonas tersenyum dan berkata, Pak Stefan datang ke kota kami. Aku harus memberikan yang terbaik sebagai tuan rumah. Kalau Pak Stefan nggak terburu-buru untuk pulang, aku akan ajak Pak Stefan berkeliling di kota Aldimo dan menikmati pemandangan kota Aldimo selama beberapa hari. Aku pribadi merasa pemandangan kota Aldimo jauh lebih baik daripada kota Mambera. Kota Mambera tidak ada tempat dengan pemandangan indah yang sangat terkenal. Sedangkan kota Aldimo adalah kota dengan objek wisata alam terbanyak di provinsi ini. Stefan terdiam sejenak, lalu berkata, aku harus kembali tanggal 28. Mau merayakan tahun baru. Juga sudah saatnya memberikan diri sendiri beberapa hari libur untuk menghabiskan waktu bersama orang tua di rumah. Keluarga Junaidi memberi Stefan perasaan yang sama dengan keluarga Aditama. Sifat kekeluargaannya bagus. Anggota keluarga juga hidup dengan harmonis. Tidak ada perebutan kekuasaan. Pada awalnya, Yose menemani istri tercintanya kembali ke kota Dawan. Dia menyerahkan Verda Group kepada tuan muda ketiga dan keempat. Kedua tuan muda itu bertahan sebentar. Namun, tekanan mereka terlalu besar. Setiap hari mereka menantikan Yose kembali. Setelah urusan keluarga Lambana selesai, tuan muda ketiga dan keempat segera menyerahkan kuasa atas perusahaan. Seolah-olah itu benda yang panas, yang harus dibuang cepat-cepat supaya tidak membuat tangan terbakar. Stefan merasa hal yang sama akan terjadi pada keluarga Aditama. Dia memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ketidakberdayaan Yose yang harus menjadi pemimpin. Yose bagaikan dirinya yang kedua. Jonas tersenyum penuh pengertian. Benar juga. Biasanya kita sangat sibuk dengan pekerjaan. Kita hampir nggak punya waktu untuk menemani orang rumah. Mumpung liburan tahun baru, kita bisa bersantai sejenak dan menemani orang tua di rumah. Jonas membawa Stefan keluar dari rumah dan berjalan-jalan di sekitar Villa Verda. Keduanya mengobrol dengan santai. Kebanyakan Jonas yang bicara. Stefan mendengarkan. Apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran Pak Stefan? Jonas melihat Stefan selalu diam.
Pada akhirnya dia berkata, Pak Stefan, perusahaan kita punya hubungan kerjasama yang mendalam. Kita berdua bisa dianggap sebagai teman. Kalau Pak Stefan percaya sama aku, Pak Stefan boleh ceritakan masalah yang mengganggu pikiran Pak Stefan. Siapa tahu aku bisa bantu. Bab 751. Stefan melihat sebuah gazebo yang berada tidak jauh dari sana. Dia melangkah ke arah gazebo tersebut. Di sekitar gazebo terdapat banyak salju palsu yang sengaja dibuat untuk mendapatkan kesan musim dingin. Lelaki itu duduk di meja yang ada di gazebo tersebut. Dia menatap salju palsu tersebut dan mendadak merasa sebentuk perasaan dingin. Dia berkata pada Jonas, dekorasi salju palsunya sangat bagus. Cocok dengan pemandangannya. Karena tahun baru, ada baiknya dekorasi yang baru biar semua orang merasakan suasana tahun baruan dan Natal. Di villa kita bisa bermain ski. Kalau Pak Stefan tertarik, saya bisa bawa Pak Stefan ke sana. Saya suka main ski di daerah utara yang memang ada saljunya, kata Stefan dengan tenang. Jonas tertawa dan berkata, kebetulan sekali, aku juga menyukainya. Lain kali kalau ada waktu, kita janjian untuk main bersama dan menikmati pemandangan di daerah utara. Pak Stefan sedang ada pikiran karena masalah hati. Tanya Jonas lagi. Jonas tidak memiliki kekasih. Tetapi dia merupakan lelaki yang sangat perhatian. Dia sudah memperhatikan Stefan yang tidak fokus ketika di acara pernikahan kakaknya. Meski Stefan sudah mempublikasikan statusnya serta seluruh orang di Aditama Group mengetahui bahwa lelaki itu sudah menikah, Stefan pribadi belum pernah ngomong secara langsung mengenai statusnya. Jonas tahu tetapi selama Stefan tidak berbicara sendiri padanya, dia akan menganggap tidak tahu apapun. Terlihat jelas sekali, tanya Stefan. Orang yang nggak mengerti Pak Stefan nggak akan menyadarinya. Pak Stefan terbiasa memasang ekspresi datar dan serius. Ketika Pak Stefan banyak pikiran, ekspresinya juga sama seperti itu, kata Jonas sambil tertawa. Kalau Pak Stefan merasa saya bisa dipercaya, boleh ceritakan pada saya juga. Tapi saya belum tentu bisa membantu Pak Stefan masih lajang. Jonas tidak memiliki kekasih. Ketika masa muda dulu, dia memang pernah tertarik dengan seorang perempuan yang duduk di depannya. Setelah tamat dan masuk ke universitas yang berbeda, mereka masih kerap bertukar kabar. Akan tetapi setelah perempuan itu memiliki kekasih, Jonas tidak pernah menghubunginya lagi. Selama sekian tahun, dia hanya sibuk mengurus anak cabang Verda Group di Mambera. Urusan hati masih tetap tenang dan adem ayem. Jonas juga tidak pernah bertemu dengan sosok perempuan yang membuat hatinya bergetar. Dalam menghadapi urusan hati, Jonas sangat santai dan mengikuti arus kehidupan. Dia mempercayai takdir yang diberikan pada dirinya. Dia sedang menunggu pertemuan dengan sosok takdirnya di waktu yang tepat kelak. Setelah Stefan diam sejenak, dia berkata, saya percaya padamu. Tetapi kamu masih lajang dan belum tentu bisa mengerti dengan isi hati saya. Saya berencana bertukar pendapat dengan kakakmu. Bisa bantu bilang sama kakakmu. Jonas tertawa dan berkata, tentu saja boleh. Pak Stefan mau bertemu dengan kakak saya sekarang. Kedatangan Stefan hari ini kemungkinan memang untuk mencari Yose. Kapanpun Pak Yose ada waktu hari ini. Saya juga tahu kalau kedatangan saya hari ini memang sedikit mengganggu. Bagaimanapun, hari ini baru hari kedua dia menikah. Stefan merasa sedikit tidak enak hati karena mengganggu Yose di saat dia baru saja menikah. Jonas melirik jam tangannya dan berkata, sekarang seharusnya dia ada waktu. Coba saya tanyakan. Setelah itu dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Yose. Tidak perlu waktu yang lama untuk lelaki itu menerima teleponnya. Jonas menjelaskan permintaan Stefan pada kakaknya yang langsung disetujui oleh Yose. Bab 752. 10 menit kemudian, Yose muncul di gazebo tempat mereka sedang duduk. Pak Yose, sapa Stefan sambil bangkit berdiri. Maaf mengganggu waktu Pak Yose. Karena malam ini Stefan harus kembali ke Mambera. Dia harus mengganggu waktu Yose sekarang juga. Yose hanya tertawa kecil dan berkata, nggak apa-apa, Pak Stefan. Silakan duduk. Setelah dia mempersilakan Stefan untuk duduk, Yose meminta adiknya untuk memanggil pelayan agar dapat mempersiapkan minuman dan makanan ringan. Apa yang Pak Stefan ingin tanyakan padaku? Stefan tersenyum dan tampak sedikit salah tingkah. Dengan pelan dia berkata, ini tentang urusan perasaan pribadi. Aku mau sedikit belajar dari Pak Yose karena kita berdua sama-sama mengalami pernikahan dadakan. Yose sendiri masih belum tahu kalau ternyata Stefan menikah secara mendadak. Jonas tidak mengatakan apapun ketika pulang ke rumah. Mendengar ucapan Stefan, Yose tampak sangat terkejut.
Lelaki seperti Stefan ternyata bisa menikah secara dadakan. Pas Stefan sudah menikah berapa lama? Apakah sudah jatuh cinta dengan istri Pas Stefan? Tanya Yose. Sesungguhnya dia sudah tahu jawabannya apa. Jika Stefan tidak jatuh hati, maka lelaki itu tidak akan terlihat bingung dan banyak pikiran. Stefan juga tidak akan mengganggunya di hari kedua Yose baru menikah. Sudah hampir 3 bulan. Dia orang yang pernah menolong nenekku dan menjadi penolong buat keluargaku. Keluarga aku merasa sangat berterima kasih sekali dengan dia dan juga sudah menyampaikan rasa terima kasih kami. Nenek aku sangat menyukai dia. Mungkin karena di keturunan aku nggak ada anak perempuan. Keadaan keluarga kami lebih kurang mirip dengan keadaan keluarga Pak Yose. Sebelum aku bertemu dengan dia, aku nggak begitu mengerti dengan pribadinya. Yang aku tahu, dia hanya pernah menolong nenek dan aku sangat berterima kasih sekali dengan dia. Tapi siapa sangka, nggak lama kemudian semua keadaannya berubah. Nenekku selalu membicarakan hal yang baik tentang dia di depanku. Katanya dia ingin kalau cucu menantunya kelak adalah perempuan ini. Stefan memikirkan kembali masa-masa ketika dia baru saja menikah. Neneknya akan terus membicarakan apapun tentang Olivia. Aku pikir di rumahku ada 9 saudara. Selain 2 orang yang paling kecil dan nggak cocok, sisanya siapa yang kira-kira cocok menikahinya. Tapi ternyata nenek menunjukku untuk menikah dengan perempuan itu. Tentu saja waktu itu aku menolaknya dan bahkan merasa sangat marah. Aku merasa istriku sekarang ini adalah perempuan yang licik. Dia menggunakan kesempatan telah menolong nenekku dan berniat untuk menjadi istri orang kaya. Meski nenek menjelaskannya terus-menerus padaku kalau itu semua adalah maksud dari nenekku seorang saja, tanpa ada paksaan siapapun. Tapi aku nggak mau mendengarkannya sama sekali. Aku tetap merasa dia adalah perempuan yang licik. Aku mencoba menjelaskannya terus-menerus pada nenekku agar dia tidak tertipu. Tapi nenek nggak mau mendengarkanku sama sekali. Katanya dia memintaku sebagai cucu pertama untuk menikahi perempuan itu dan menjadikan perempuan itu sebagai istri. Hari-hari setelah menikah merupakan waktu yang sangat berat bagi Stefan. Neneknya merupakan orang yang tidak akan menyerah jika keinginannya tidak tercapai. Neneknya akan membahasnya setiap hari dan mengatakan bahwa dirinya tidak berbakti jika menolak keinginan neneknya itu. Dari Stefan dilahirkan, dia selalu memiliki sikap angkuh yang cukup tinggi. Akan tetapi dia justru dipaksa dengan sedemikian rupa oleh neneknya. Kala itu memangnya dia bisa memiliki kesan seberapa baik pada Olivia. Jonas datang dan menuangkan 1 gelas minuman untuk Stefan dan kakaknya. Setelah itu dia duduk sambil makan makanan ringan dan mendengarkan cerita Stefan. Setelah itu pas Stefan setuju menikahi perempuan itu. Bukan? Tanya Onas. Stefan mengangguk dan berkata, nenekku sudah kasih aku predikat cucu nggak berbakti. Mau nggak mau, aku harus menikahinya. Hari di mana kami menikah, aku sudah bilang sama dia untuk menyembunyikan status pernikahan ini dulu karena kita sama-sama nggak memiliki rasa. Aku juga nggak memberitahu dia bahwa aku adalah Tuan Muda Aditama. Detik itu juga Yose langsung menangkap poin pentingnya. Kejadiannya sama seperti ketika dirinya menutupi identitasnya dari Mulan. Bab 753. Setelah pernikahan dadakan kalian, bagaimana hubungan kalian berdua? Tanya Yose ingin tahu. Dia dan Mulan memang menikah secara mendadak, tetapi keduanya sudah saling mengenal selama tahun lamanya. Selain itu Mulan merupakan sosok yang sudah dia tunjuk sebagai masa depan. Karena usia perempuan itu terlalu muda, Yose menutupi perasaannya seorang diri. Hingga ketika Mulan tidak berani pulang karena paksaan menikah dari orang rumahnya, perempuan itu dengan terpaksa memintanya menjadi kekasih bohongan. Yose menangkap kesempatan tersebut untuk menjebak Mulan dan membuat perjanjian pernikahan. Karena Yose menikah dengan orang yang telah dikenal, keadaannya cukup berbeda dengan Stefan yang menikah dengan orang asing. Tiba-tiba rasa ingin tahu mengelilingi benak Yose. Sebelum menikah, aku sudah menjelaskannya pada nenekku kalau aku nggak masalah harus menikahi dia. Asalkan setelah menikah, nenek nggak boleh ikut campur urusanku lagi. Aku menutupi identitasku dengan tujuan untuk memantau sifatnya dari kehidupannya sehari-hari. Aku mau tahu kira-kira perempuan itu sama nggak dengan yang dikatakan oleh nenekku. Nenek selalu bilang perempuan itu sangat kuat dan mandiri. Waktu awal-awal bersama, kami sama-sama nggak terbiasa. Ketika awal menikah, Stefan selalu lupa kalau dia memiliki istri. Olivia juga tidak terbiasa memanggilnya dengan sebutan suami. Keduanya pernah salah paham. Tetapi kesalahpahaman tersebut terselesaikan karena komunikasi. Kebersamaan yang lama membuat Pak Stefan secara perlahan terbiasa dengan keberadaannya. Karena itu mulai ada rasa dengan dia. Memang yang namanya terbiasa,
Itu sangat menakutkan. Stefan menganggukkan kepalanya. Sekarang hubungan kami sudah semakin meningkat. Aku mengakui kalau aku jatuh cinta sama dia. Yang aku bingungkan adalah, apakah aku harus jujur tentang identitasku? Setelah jujur, apakah dia akan marah dan meninggalkan aku? Ada satu hal lagi. Sepupunya sangat mengagumiku dan pernah mengejarku secara terang-terangan. Karena dia nggak tahu identitasku yang sebenarnya. Dia pernah membantu sepupunya untuk mengejarku. Jonas menyemburkan minumannya. Kedua lelaki itu saling berpandangan sejenak dan menoleh ke arah Stefan dengan wajah terkejut. Jonas mengusap mulutnya dan tertawa sambil berkata, "Maaf, maaf, aku nggak tahan." Istri Stefan sungguh sangat lucu sekali. Bisa-bisanya dia membantu saingannya untuk mengejar suaminya sendiri. Sesungguhnya Yose juga ingin ketawa. Tetapi dia berusaha menahan sikapnya. Bagaimana hubungan dia dengan sepupunya? Dengan cepat Stefan menjawab. Dia baru saling mengenal dengan sepupunya akhir-akhir ini. Sepupunya adalah Amelia dari keluarga Sanjaya. Bu Yuna selalu mencari adiknya yang merupakan mertuaku. Ceritanya sangat drama sekali. Aku juga nggak ngangka bisa dialami olehku. Hubungan mereka sangat baik. Aku pernah menunjukkan cincin nikahku di hadapan Amelia. Setelah itu dia juga sudah nggak pernah mengejarku lagi. Tapi perasaannya padaku tetap belum terlupakan. Setelah Aksa tahu masalahku dengan istriku, dia pernah bertemu denganku dan meminta aku untuk terus menutupinya agar nggak diketahui oleh Amelia. Sekarang aku mau jujur. Tapi takut dia nggak bisa menerimanya. Aku juga takut dia merasa bersalah karena kakak sepupunya menyukaiku. Bab 754. Pak Yose. Kamu sudah berpengalaman. Jadi aku berencana minta saran dari Pak Yose. Dulu bagaimana caranya jujur dengan istrimu? Waktu istrimu mengetahuinya. Bagaimana reaksinya? Apa yang kamu lakukan agar membuatnya menerimamu dengan sepenuh hati dan gak memikirkan reaksi orang di luar sana? Yose mengerti dengan kegundahan yang ada di pikiran Stefan. Lelaki itu bukan tidak ingin jujur mengenai identitasnya pada sang istri. Dia hanya takut istrinya akan terluka jika dia jujur nanti. Selain itu, keberadaan Amelia memang merupakan sebuah masalah. Jika diselesaikan dengan cara yang tidak tepat, maka Amelia akan iri dan hubungan keduanya akan rusak bahkan menjadi musuh. Dengan begitu maka akan berdampak pada hubungan Stefan dan juga istrinya. Yose mengangkat gelasnya dan menyesapnya sambil berkata, "Pak Stefan, keadaan kita berdua nggak sama. Meski aku dan istriku menikah mendadak, itu semua karena rencanaku sendiri. Aku sudah sejak lama sekali suka dengan istriku selama 11 tahun. Aku melihat ada kesempatan bagus sehingga aku langsung membawanya ke Kua untuk mengurus pernikahan. Kelihatannya kami memang menikah mendadak, tapi kami sudah kenal sangat lama. Mulan memang nggak begitu mengerti tentang aku. Tapi aku sangat memahami dan mengetahui apapun tentang dia. Sedangkan Pak Stefan dengan istri kamu merupakan orang yang benar-benar asing dan saling nggak mengenal. Kalian nggak ada dasar perasaan dan sudah pasti perasaan Pak Stefan kala itu sangat waspada dengan istri sendiri. Kemungkinan kalian ada perjanjian juga setelah menikah." Wajah Stefan langsung memerah. Lelaki itu dapat menebaknya dengan tepat. Dengan suara berat Stefan berkata, "Aku memang pernah salah paham dengan istriku dan juga bersikap hati-hati dengan dia cukup lama. Kita juga ada perjanjian yang semua isinya menguntungkan aku. Satu-satunya yang menguntungkan dia hanya begitu hubungan kami berakhir. Aku akan memberikan rumah kami yang sekarang dan juga mobilku pada dia sebagai uang kompensasi. Kontrak itu masih ada. Aku dan Mulan juga ada buat perjanjian. Tapi sudah aku lenyapkan. Aku nggak mungkin mau terikat dengan kontrak karena sudah susah payah mendapatkan dia." Tanya dan terang Yose. Stefan merasa kedatangannya sekarang sangat tepat. Dia juga sudah melenyapkan perjanjiannya dengan Olivia. Perjanjiannya sudah aku bakar jadi abu dan buang ke saluran pembuangan. Selain dia bisa memutar ulang waktu, maka nggak akan ada cara lain untuk mendapatkan kontrak itu lagi. Waktu itu ketika Mulan tahu identitas asliku, dia juga sangat terkejut. Dia tahu bukan dari mulutku, melainkan dari musuhku. Mulan merasa dia nggak pantas denganku makanya mau cerai. Wajah Stefan berubah seketika. Bagaimana cara kamu membujuk istrimu biar nggak mau cerai? Sekarang hubungan mereka sangat membuat semua orang iri. Di dalam perut Mulan juga sudah ada anak yang tumbuh dengan bahagia. Stefan sungguh sangat iri sekali dengan kehidupan Jonas dan menginginkan akhir yang sama dengan lelaki itu. Lakukan dengan sikapku langsung untuk membuktikan bahwa di antara kita berdua nggak ada jarak. Aku buktikan kalau keluargaku juga nggak akan merendahkan dia. Selain itu aku juga membuktikan kalau aku sungguh-sungguh mencintainya serta bisa memberikan dia kebahagiaan.
Apapun yang ingin dia lakukan, aku pasti akan mendukungnya. Kesulitan apapun yang tengah dia hadapi juga pasti akan aku bantu selesaikan. Buat dia semakin percaya dengan aku dan dengan perlahan menjadikan diriku sebagai sandaran dia. Karena aku dan Mulan sudah saling mengenal selama 11 tahun. Nggak begitu sulit buat aku melaluinya. Pak Stefan juga bisa ikuti aku. Tetapi jalannya Pak Stefan sepertinya sedikit sulit dan berliku. Butuh waktu yang cukup lama untuk membuktikannya. Perihal tentang kakak sepupu istrimu yang menyukaimu. Cepat lambat juga harus dihadapi. Aku rasa, kamu nggak perlu memikirkan apa yang akan terjadi jika kakak sepupu istrimu mengetahuinya. Aku percaya Pak Stefan bisa melindungi istrimu sendiri. Pak, kertas nggak akan bisa membungkus api. Cepat atau lambat dia pasti akan mengetahuinya. Aku sarankan sebaiknya Pak Stefan lebih awal jujur dengan istri Pak Stefan. Bab 755. Lebih baik Pak Stefan yang jujur langsung dibandingkan dia tahu dari orang lain, kata Yose yang mengerti dengan perasaan Stefan. Mungkin kalau kala itu Yose yang jujur secara langsung dengan Mulan mengenai identitasnya. Reaksi perempuan itu tidak akan berlebihan karena hal itu menunjukkan Yose mempercayai perempuan itu sehingga dia memutuskan jujur. Akan tetapi karena Mulan mengetahuinya dari Owen, Mulan merasa Yose tidak percaya pada dirinya dan merahasiakan hal tersebut darinya. Ditambah dengan kedua mertuanya yang merasa jarak keduanya sangat jauh dan khawatir bahwa Mulan akan direndahkan oleh keluarga Yose. Oleh karena itu, kedua orang tua Mulan pernah menolak kebersamaan mereka berdua. Kalau kamu yang bilang sama dia secara langsung, dia merasa kamu sudah percaya dengannya. Kalau orang lain yang bilang, dia akan marah dan merasa kalau di dunia ini hanya dia yang nggak mengetahuinya dan kamu sudah membohonginya. Dia merasa kamu nggak percaya dengan dia dan juga bersikap waspada dengannya. Dia akan marah padamu dalam jangka waktu yang sangat lama. Tambah Yose lagi. Stefan memikirkan sifat Olivia dan mendadak dia merasa takut. Aku sudah pernah coba mencari tahu padanya. Kira-kira di keadaan bagaimana dia akan meninggalkanku. Dia bilang ketika aku selingkuh, melakukan kekerasan, atau mungkin membohonginya secara terus-menerus. Jika hal itu terjadi, dia akan meminta cerai. Aku sudah berbohong dari awal, sampai pada akhirnya kebohongan tersebut bertambah menjadi berkali-kali lipat. Bahkan untuk menghadiri pernikahanmu saja, aku membohongi dia bahwa aku pergi dinas. Aku menyarankan kamu untuk jujur pada dia dan katakan semuanya. Aku nggak bisa menjamin respons seperti apa yang akan dia tunjukkan karena kalian menikah mendadak dan banyak perbedaan sifat. Pak Stefan, baik itu keberuntungan ataupun kesialan, nggak ada yang bisa dihindari. Lebih baik dihadapi dengan berani. Ucapan itu membuat Stefan terdiam. Atau mungkin kamu bisa pulang dan pikirkan kembali. Setelah itu pilih waktu yang tepat untuk jujur padanya dengan cara yang berbeda. Stefan berpikir sejenak dan setelah itu mengucapkan terima kasih pada Yose. Pak Yose, terima kasih atas sarannya. Akan coba aku pikirkan lagi. Yose tertawa dan berkata, hati manusia itu sangat lembut. Asalkan kamu tulus, dia pasti akan tersentuh dan memaafkanmu. Apalagi kalian sudah menjadi suami istri. Sekarang kalian berdua memiliki rasa yang sama. Kalau kamu masih menunggu lagi, dia akan ikut ragu ketika mengetahui semuanya. Stefan mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Yose. Pak Stefan, jangan sungkan. Kamu bisa mencariku untuk berbincang lagi kalau ada hal yang sulit. Walaupun aku baru resepsi kemarin. Aku sudah menikah cukup lama dan bisa dikatakan cukup berpengalaman dibandingkan kalian yang baru menikah. Aku harap, kedatanganmu selanjutnya bisa datang bersama dengan istrimu. Aku rasa istriku akan senang sekali mendapatkan teman baru. Stefan tahu identitas Mulan dan juga tahu bahwa perempuan itu sangat mudah dekat dengan orang lain. Tidak ada sifat perempuan kaya pada diri perempuan itu. Hal yang baik jika Olivia bisa berteman dengan Mulan. Kalau ada kesempatan, aku akan mengajak istriku kemari. Yose tertawa dan berkata, asalkan Pak Stefan ada niatnya, sudah pasti akan ada kesempatan itu. Stefan bangkit dan berkata, maaf hari ini sudah mengganggu waktu Pak Yose. Kalau suatu saat nanti Pak Yose datang ke Mambera, aku pasti akan mengajak kamu makan bersama. Yose melirik adiknya sambil berkata dengan jenaka, untuk makanan kita bisa makan di mana saja. Kalau Pak Stefan ada kenalan perempuan baik, mungkin bisa bantu Jonas untuk cari pasangan. Dia menetap di Mambera, dan aku juga jarang ke sana. Sulit buat aku memantau dia. Apalagi orang rumahku sudah memikirkan masa depan dia. Jonas yang sedari tadi diam tampak terkejut ketika namanya disebut. Dengan panik dia berkata, Kak,
Masih ada kakakku yang ketiga dan keempat belum menikah. Seharusnya kalian cari pasangan untuk mereka berdua dulu. Mereka ada di kota Aldimo. Nggak sulit buat memantau mereka. Justru kamu yang susah. Begitu selesai tahun baruan, kamu akan ke Mambera lagi. Kami nggak tahu dengan kehidupan sosial kamu di sana. Jadi hanya bisa minta bantuan orang lain. Cerita bersambung.